Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Banten Elektro, channel seputaran perbaikan elektronik khususnya untuk yang pemula. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini bukan tentang perbaikan, namun saya akan membuatkan video bagaimana cara menentukan pin pada transistor untuk pin basis, kolektor, dan emitor seperti itu, agar teman-teman pemula paham, fokus teman-teman, khususnya untuk yang pemula, karena kan penting banget seperti itu. Dan tanpa basa-basi, kita langsung ke videonya. Ntar saya rapikan kamera. Oke teman-teman, lanjut. Sini saya sudah mempersiapkan dua buah transistor teman-teman, untuk jenisnya NPN dua-duanya, yang akan kita pelajari untuk mencari letak pin basis, kolektor, dan emitor seperti itu. Dikarenakan untuk transistor meskipun jenisnya sama-sama NPN, untuk letak pinnya berbeda-beda teman-teman, seperti itu, agar teman-teman yang masih pemula khususnya tidak kesalahan dalam pemasangan, tidak terbalik, dan tidak kesalahan dalam perbaikan seperti itu. Dikarenakan jika teman-teman masangnya terbalik, maka akan mengakibatkan fatal teman-teman. Dan di sini saya sudah mempersiapkan alat ukurnya menggunakan multitester analog teman-teman. Untuk multitesternya di sini sudah dilengkapi dengan ESR by Baba Service teman-teman. Untuk yang pemula khususnya yang masih belajar, penting banget teman-teman harus punya, dikarenakan keseringan kerusakan elektronik di kapasitor elko seperti itu. Dan di sini sudah ada keterangannya teman-teman, untuk memudahkan kita membaca nilai mikro pada kapasitor elko seperti itu. Dan di sini saya juga menggunakan ESR digital agar untuk memudahkan teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai untuk mencari letak pin basis, kolektor, dan emitornya dari dua buah transistor ini yang sama jenisnya NPN. Kita gambarkan terlebih dahulu teman-teman, agar teman-teman mudah untuk memahami dan saya juga mudah untuk menerangkan seperti itu. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan pengukuran, kita harus tahu dulu untuk seri transistornya. Untuk serinya di sini tipenya TIP 41C teman-teman, semoga kelihatan TIP 41C. Oke, kita tuliskan untuk kodenya. Dan untuk transistor satunya kita akan lihat serinya. Untuk serinya D882 teman-teman, D882. Dan untuk transistornya sama-sama NPN teman-teman, namun untuk pin basis, kolektor, emitornya berbeda seperti itu. Maka kita akan mencari untuk letak pin basis, kolektor, dan emitornya seperti itu. Kita siapkan untuk multitesternya teman-teman terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan multitester analog by Baba Service, multitester plus ESR teman-teman. Kita setel terlebih dahulu
di skala ohm. Kita setel di kali 1K teman-teman. Kita kalibrasikan, pastikan jarumnya berada di 0 di sini. Oke teman-teman, kita paskan untuk jarumnya di angka 0 seperti itu. Oke, dan kita akan ambil untuk transistornya. Untuk memudahkan kita dalam pengukuran, kita bengkokkan untuk kaki-kakinya agar tidak terlalu rapat jaraknya, seperti itu. Oke teman-teman, agar kita mudah untuk mencari pin kolektor dan emitornya, maka kita harus mencari terlebih dahulu pin basis teman-teman. Letak pin basis untuk transistor NPN yang jadi pacuan adalah probe hitam teman-teman, karena negatif positif negatif, maka untuk kita jadikan pacuan probe hitam kita tempelkan di pin nomor 1 transistor, dan untuk probe merah kita tempelkan di pin nomor 2 transistor. Oke teman-teman, fokus, jarum bergerak teman-teman, dan kita akan pindahkan untuk probe merah di kaki nomor 3 transistor. Oke, jarum pun bergerak teman-teman, maka kita sudah temui bahwa pin basisnya ada di pin nomor 1 teman-teman. Pin nomor 1 basis, dan jika kita balikan probe-nya seperti ini, probe merah kita taruh di nomor 1, probe hitam kita tempelkan di pin 2, maka jarum tidak akan bergerak. Dan kita pindahkan untuk probe hitam ke kaki nomor 3 transistor, maka jarum pun tidak bergerak. Jika jarum bergerak, maka transistornya soak, rusak teman-teman, seperti itu. Dan untuk pin basisnya ada di pin nomor 1. Maka kita sudah temui bahwa di pin nomor 1 adalah basis, dan kita akan mencari pin kolektor dan emitor seperti itu. Untuk probe hitam kita tempelkan di pin nomor 2, dan probe merah kita tempelkan di pin nomor 3. Dan untuk pin basis kita kasih bias dengan cara kita menempelkan jari kita teman-teman, seperti ini caranya. Kita sentuhkan jari kita di pin basis di kaki nomor 1, jarum bergerak teman-teman. Oke teman-teman, agar teman-teman jelas, maka kita akan melakukan pengukuran seperti ini. Probe hitam kita tempelkan di pin nomor 2, dan probe merah kita tempelkan di nomor 3 seperti ini. Dan untuk pin basis kita kasih bias dengan cara kita menempelkan jari kita teman-teman. Kita tempelkan jempol kita seperti ini, maka jarum bergerak. Kita balikan untuk probe-nya. Probe merah kita tempelkan di pin nomor 2, dan probe hitam kita tempelkan di nomor 3. Dan untuk pin basis kita kasih bias dengan cara menempelkan tangan kita. Oke teman-teman, jarum tidak bergerak ketika kita balik untuk probe-nya.
maka kita sudah temui bahwa pin kolektornya ada di pin nomor 2 teman-teman. Untuk pin nomor 3 emitor seperti itu, bisa dipahami teman-teman. Dan untuk memastikan, saya akan mengukur menggunakan SR digital agar teman-teman mudah untuk memahami. Kita luruskan kakinya terlebih dahulu dan kita akan masukkan di sini. Kita kunci. Oke teman-teman, pin basis di nomor 1 dan di nomor 2 pin kolektor. Untuk pin nomor 3 emitor teman-teman, seperti itu. Dan untuk jenisnya NPN teman-teman, maka kita akan tuliskan untuk transistor TIP 41C pin nomor 1 basis, pin nomor 2 kolektor, dan pin nomor 3 emitor, seperti itu. Lanjut teman-teman, kita bengkokkan terlebih dahulu untuk kakinya agar jaraknya tidak terlalu rapat, seperti itu, agar kita mudah untuk mencari letak pin basis, kolektor, dan emitornya. Untuk transistor yang berjenis NPN, kita jadikan pacuan probe warna hitam teman-teman, sama seperti yang tadi. Untuk probe hitam kita tempelkan di pin nomor 1, dan untuk probe merah kita tempelkan di pin nomor 2. Oke, jarum tidak bergerak teman-teman, dan kita akan pindahkan untuk probe merah ke kaki nomor 3, maka jarum pun tidak bergerak. Jarum pun tidak bergerak teman-teman, dan kita akan pindahkan probe-nya. Kita balik. Untuk probe hitam kita tempelkan di pin nomor 3, dan probe merah kita tempelkan di pin nomor 1. Jarum bergerak teman-teman, dan kita akan pindahkan untuk probe merah ke pin nomor 2. Oke, jarum bergerak teman-teman, maka sudah dipastikan pin basisnya ada di nomor 3. Seperti itu caranya. Dan untuk pin basisnya kita sudah temukan ada di pin nomor 3, karena kita tempelkan probe merah di pin kaki nomor 2, jarum mau berjalan, dan kita tempelkan probe merah ke kaki nomor 1, jarum pun mau berjalan, maka sudah dipastikan pin basisnya ada di nomor 3 teman-teman, di sini. Seperti itu. Dan kita akan mencari untuk pin kolektor dan emitornya, seperti itu. Sama caranya seperti yang tadi teman-teman. Pin basis kita pisahkan, dan probe hitam kita tempelkan di pin nomor 1, dan probe merah ke pin nomor 2, seperti ini. Dan kita kasih bias untuk pin basisnya dengan cara kita menempelkan tangan kita teman-teman, jari kita. Oke, jarum tidak bergerak teman-teman, dan kita akan balik untuk probe hitam ke pin nomor 2, dan probe merah ke pin nomor 1, seperti ini teman-teman. Dan untuk kaki basis kita kasih bias dengan cara menempelkan jari kita seperti ini. Oke, jarum bergerak teman-teman, maka kita sudah temui pin kolektor dan emitornya. Untuk pin nomor 2 ini kolektor teman-teman, dan nomor 1 emitor, dan untuk pin nomor 3 basis,
seperti itu. Dan untuk memastikan, kita akan coba untuk ukur menggunakan SR digital. Pin basis di nomor 3, pin kolektor di nomor 2, pin emitor di nomor 1 teman-teman. Berbeda dengan transistor yang pertama seperti itu. Dan kita akan tulis untuk transistor yang bertipe serinya D882 teman-teman. Untuk nomor 1 emitor, nomor 2 kolektor, dan nomor 3 basis. Maka berbeda dengan transistor yang serinya TIP 41C teman-teman. Meskipun sama-sama transistor berjenis NPN teman-teman, namun untuk pin basis, kolektor, emitornya berbeda seperti itu teman-teman. Khususnya untuk yang pemula, hati-hati dalam pemasangan transistor karena bisa mengakibatkan fatal jika teman-teman masangnya terbalik ataupun teman-teman tidak melakukan pengukuran. Teman-teman samakan pin basis, kolektor, dan emitornya, padahal itu beda seperti itu jika kita tidak mempunyai alat ukur. Dan semoga teman-teman paham sampai di sini. Jika teman-teman tidak paham, kelewatan seperti itu. Dan saya rasa cukup untuk videonya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, khususnya yang masih pemula. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.